Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada. Kita melanjutkan pembahasan mengenai perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes, pasal yang ke-19, ayat yang ke-16b sampai dengan ayat ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam, dan pada sebatang isap, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, yang berbahagia ialah mereka yang membaca, mendengarkan, dan menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya, dan yang melakukan kehendaknya. Amin. Ada 3 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang ditulis oleh penginjil Yohanes dalam Injilnya. Yang pertama ialah, "Ibu, inilah anakmu," dan "Inilah ibumu," kepada murid-muridnya. Yang kedua adalah, "Aku haus." Dan yang ketiga ialah, "Sudah selesai." 3 perkataan Tuhan Yesus ini merupakan rentetan dari perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang lain yang ditulis oleh penginjil Matius, Markus, dan Lukas. Tentunya itu adalah satu kesatuan yang bersumber dari Allah yang diinspirasikan kepada para penulis. Tentunya ada penekanan dan pemaknaan yang berguna untuk kita jadikan sebuah pengajaran untuk kehidupan kerohanian kita. Semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi sesama. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita tahu di dalam bacaan kita bahwa Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Dan ia memikul salibnya, dan bersama dengan 2 penjahat lain yang bersama-sama disalibkan di bukit tersebut. Yang penting dan yang menarik ialah
Pilatus menuliskan di atas salibnya Yesus, yaitu Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Secara tidak sengaja dan secara tidak dipahaminya, Pilatus telah menyatakan dan memproklamasikan siapakah Yesus Kristus. Dia adalah Raja, Raja semesta alam, Raja anugerah, Raja yang berdaulat atas segala sesuatu, atas hidup dan maut. Dan tentulah tidak mau orang-orang yang memiliki impian tentang Mesias politik dari kelompok orang-orang ahli Taurat, para imam, dan masyarakat banyak. Karena mereka menginginkan raja yang bersifat politik, yang mengalahkan kerajaan Romawi. Berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa kerajaannya, kerajaan damai sejahtera, kerajaannya yang bersifat kekal, yang tidak tergoncangkan, dan yang memberikan kebenaran, kasih, kesucian, dan keadilan. Tentulah ini berbeda dengan apa yang dipahami oleh orang-orang Israel pada masa itu, para ahli Taurat, bahkan para imam. Namun Pilatus yang tanpa dia ketahui dan dia sengaja, dia menuliskan dan mengukirkan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi dalam 3 bahasa, Ibrani, Latin, dan Yunani. Bahasa Ibrani menjadi bahasa identitas orang Yahudi, bahasa Latin merupakan bahasa untuk kekaisaran, dan bahasa Yunani merupakan bahasa yang umum digunakan dalam kesehari-harian. Dengan kata lain, seluruh tatanan sosial dan struktur sosial yang ada di daerah itu mengetahui dan memperhatikan bahwa memang Yesus Kristus adalah Raja orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, perkataan Tuhan Yesus yang pertama yang ditulis oleh penginjil Yohanes berkaitan dengan Maria dan murid-murid Yesus. Maria tentunya sudah tidak lagi ditemani secara manusiawi pada kehidupan selanjutnya setelah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Namun Tuhan telah memberikan pesan kepada Maria, memberikan tanggung jawab dan sekaligus suatu relasi kekeluargaan agar murid-muridnya dijadikan sebagai anaknya, yang mana di sini memberikan kepada kita suatu pengertian bahwa murid-muridnya sudah diangkat, dijadikan saudara-saudaranya. Demikian juga murid-muridnya diberikan sebuah hubungan yang baru dengan Maria. Bukan lagi hubungan yang sebelumnya, hubungan yang penuh rasa hormat karena itu adalah ibu dari gurunya. Tetapi hubungan yang sangat dekat, yaitu Maria menjadi ibu mereka. Dengan pengertian yang mendalam ini, perkataan Tuhan Yesus tersebut memberikan suatu jaminan kehidupan berkeluarga, kehidupan bersaudara, dan mereka saling menerima dan saling memelihara di dalam kehidupan keberlanjutan dari pelayanan mereka nantinya. Perkataan Tuhan Yesus ini sungguh sangat bermakna bagi Maria dan murid-muridnya. Tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita agar kita menyadari bahwa pemulihan hubungan, pembaharuan kehidupan, dan pembentukan struktur sosial melalui keluarga, di dalam keluarga, itu diawali dari kehendak Tuhan yang ingin menunjukkan kasih-Nya sungguh terwujud di dalam hubungan seorang ibu dan anak-anaknya. Dan hubungan antar anak-anaknya sebagai saudara di dalam kasih dan kebenaran. Ini adalah hal yang sangat khusus dan tidak mudah dipahami. Tentu kita tahu bagaimana latar belakang dari murid-murid Tuhan Yesus. Dan kita tahu juga bagaimana perjuangan dari Maria. Keberadaan itulah yang memberikan kepada kita pengajaran bahwa saat-saat manusia Yesus ini menyerahkan nyawanya, saat-saat penyelesaian tanggung jawabnya menjalankan misi Allah di bumi ini, ia tetap tidak melupakan apa yang seharusnya dan apa yang akan dilakukan oleh ibunya dan murid-muridnya. Dengan kata lain, murid-muridnya menerima Maria di dalam rumahnya. Rumahnya siapa? Rumahnya penginjil Yohanes. Tentunya dengan demikian, Maria mengikuti Yohanes dan Yohanes mengikuti Maria. Hubungan ibu dan anak kembali dipulihkan, dibaharui. Dan kita bersyukur untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan ini.
Perkataan kedua yang ditulis oleh penginjil Yohanes dalam Injil Yohanes ini, yaitu aku haus. Suatu perkataan Tuhan Yesus yang singkat, padat, jelas untuk menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab suci. Dan pernyataan ini disampaikan begitu terdengar oleh orang-orang yang ada di bawah, sehingga mereka yang ada di bawah segera mengambil cairan anggur asam untuk dicelupkan dengan bunga karang lalu diberikan kepada Yesus. Tentu ini tidak begitu menyenangkan di tengah teriknya matahari, di tengah banyaknya luka pada tubuh dan tentunya pada bagian-bagian mulut ataupun bibir dan lidahnya dari Yesus Kristus yang menderita karena dianiaya, disiksa, disalibkan, bahkan dicambuk sedemikian rupa, diberikan asam, anggur asam yang sungguh menyakitkan, yang sungguh memperihkan tubuhnya. Tetapi Tuhan mengatakan pernyataan itu adalah untuk menggenapkan apa yang tertulis dalam kitab suci mengenai aku haus ini. Artinya apa yang menjadi kebutuhan kita secara rohani, apa yang menjadi kepedihan kita secara fisik, apa yang menjadi kesulitan dan pergumulan kita di tengah-tengah dunia yang fana ini, yang sia-sia ini, Tuhan telah menanggungnya. Tuhan mengasosiasikan dirinya dengan kesulitan dan penderitaan kita. Tuhan sendiri menanggungnya dengan penuh kerelaan dan kerendahan hati. Ini adalah suatu pengajaran yang sangat mendalam dan mendasar dalam kehidupan kita. Ketika kita berhadapan dengan diri dan sesama, ketika kita berhadapan dengan kesulitan dan penderitaan, relakah kita, maukah kita dengan rendah hati mengasosiasikan diri kita dengan orang yang menderita dan menanggung kesulitan itu dan mengatakan ini kulakukan sesuai dengan kitab suci. Pernyataan kita mungkin menjadi pernyataan yang mendasar di dalam hidup kita. Berapa hausnya kita mengikuti Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan. Berapa rindunya kita betul-betul bersama dengan Tuhan yang menderita dalam keadaan apapun. Perkataan Tuhan Yesus yang ketiga yang ditulis oleh penginjil Yohanes ini ialah sudah selesai. Puji Tuhan. Apa yang sudah dirancang Allah di dalam kekekalan, apa yang sudah dilaksanakan Tuhan Yesus sejak inkarnasi sampai akhirnya, ia taat sempurna. Ketaatan dan kesetiaan yang aktif itu menunjukkan bahwa ia adalah anak Allah yang setia. Setia pada janji covenant-nya, setia pada apa yang sudah dikerjakannya, setia pada tugas tanggung jawabnya, setia pada misi yang dinyatakannya. Ia dengan jelas mengatakan sudah selesai. Tidak lagi ada korban penebus salah, penebus dosa, korban pendamaian, korban rekonsiliasi. Tidak ada lagi kecuali dirinya sendiri, satu-satunya yang memfinalkan dan menyelesaikan seluruh karya penebusan yang dinyatakan di dalam kekekalan yang dikerjakan olehnya. Sudah selesai berarti ia menyelesaikan dengan gilang gemilang, dengan kemenangan demi kemenangan. Dan ada kekuatan yang jelas nyata bahwa misi Allah digenapinya. Betul-betul sempurna. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau ada kata sudah selesai, berarti tidak ada lagi kelanjutannya. Sudah selesai berarti apa yang direncanakan, apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan, sudah tercapai. Berarti di sana Tuhan sedang mengatakan lebih daripada pemenang. Bukan hanya lebih daripada pemenang, ia sudah menang. Yesus ketika mengatakan itu di atas kayu salib sebelum ia menyerahkan nyawanya dan berkata, "Ya Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu." Ia mengatakan, "Sudah selesai." Puji Tuhan. Inilah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang menjadi pengajaran bagi kita, bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Kiranya pengajaran ini menolong kita untuk terus menggumuli, merenungkan, merefleksikan, menerapkan makna daripada perkataan-perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kiranya pengajaran ini menjadi berkat rohani bagi Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Amin.